Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Damayanti, NIM 2109025010008, kelas A, Program Studi Pendidikan Akuntansi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran Bidang Studi Akuntansi. Materi yang dapat saya tarik dan saya dapat jelaskan yaitu administrasi pajak, yang dimana video ini saya menggunakan aplikasi media Canva dan media screen otomatik. Langkah selanjutnya yaitu saya menjelaskan bagaimana cara penggunaan media Canva dan ingin menjelaskan tentang administrasi pajak. Baik, langsung saja kita jelaskan. Langkah tutorial penggunaan media Canva. Di sini saya menggunakan kertas kedua. Jika ingin menambahkan kertas selanjutnya yaitu dengan cara duplikan. Jika ingin dihapus kertas yang ini, maka kita dapat hapus. Cara pengetikan di dalam kertas yang ini yaitu di sini kita tindih tanda tambah, lalu kita cari teks. Teks, tambahkan subjudul. Kita tindih, lalu kita ketik. Setelah itu, kita pilih fontnya. Font yang diinginkan yaitu berbagai macam, tapi saya di sini ambil font Times New Roman. Setelah itu, kita pilih ukurannya. Kita letakkan di bagian tengah-tengah, pilih ukurannya sesuai dengan selera kita. Setelah itu, jika kita ingin mewarna merah, ada berbagai macam di sini. Ada hitam. Yang saya pakai sini yaitu hitam. Setelah itu, kita bisa dapat di rata kiri kanan, atau di tengah, atau di samping kiri, atau di samping kanan. Tapi yang saya pakai yaitu pas di tengah-tengah. Jika ingin jarak hurufnya agak jauh, kita pakai ini. Jika ingin mendekat, kita pakai ini. Jarak barisnya yaitu bisa begini, bisa makin dekat dan bisa makin jauh. Tapi saya pakai yang sedang-sedang saja. Jika ingin pakai animasi, ada animasi begini, animasi mesin tik dan animasi naik yang kayak begini.
Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan teks lagi yang ada di dalam kertas ini, kita dapat tulis tambah saja. Tambahkan subjudul, lalu ditaruhkan yang sesuai dengan yang kita mau. Kita tulis ini nama saya Alvira Dama Yanti. Mungkin itu saja video untuk tutorial cara penggunaan media Canva-nya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan terkait dengan materi administrasi pajak, yang dimana yaitu pengertian pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu tata cara pemungutan pajak, yang dimana yang pertama sel-sel pajak, yaitu sel pajak nyata atau real, dan sel-sel anggapan dan sel-sel campuran. Yang kedua, asas pemungutan pajak, yang dimana asas domisili atau asas tempat tinggal, dan asas sumber dan asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau asas kewarganegaraan. Yang ketiga, sistem pemungutan pajak, yang dimana official assessment system dan self assessment system. Berikutnya yaitu wajib pajak dan NPWP. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pungutan pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak. Wajib pajak yaitu WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Selanjutnya yaitu pelaporan pajak. Dalam pelaporan perpajakan, wajib pajak, orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunda sebagai pemotong atau pemungut PPh. Fungsi pelaporan dan pembayaran pajak, yaitu fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi mengatur. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Yang keempat, fungsi retribusi pendapatan. Selanjutnya, yaitu administrasi pajak, yang dimana surat setoran pajak. Surat setoran pajak atau SSP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor penerima pembayaran. Fungsi setoran pajak atau SSP adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai sarana untuk membayar pajak, yang kedua bukti dan laporan pembayaran pajak. Selanjutnya yaitu petunjuk pengisian SSP. Petunjuk pengisian surat setoran pajak sebagai berikut. Yang pertama, pengisian identitas seperti nama wajib pajak, NPWP, dan alamat wajib pajak. Yang kedua, mengisi kode akun pajak dan kode jenis setoran. Yang ketiga, uraian pembayaran untuk SSP. Yang keempat, masa pajak, tahunan pajak, nomor ketetapan. Yang kelima, jumlah pembayaran dan terbilang untuk SSP. Yang keenam, diterima oleh penerima pembayaran untuk SSP. Yang ketujuh, wajib pajak atau penyetor untuk SSP. Yang kedelapan, ruang validasi kantor penerima pembayaran untuk SSP. Selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak.
Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Surat ketetapan pajak yang terdiri yaitu 6 macam. Yang pertama, surat tagihan pajak. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang kelima, surat ketetapan pajak nihil. Yang keenam, surat ketetapan pajak terutang atau SSPT. Selanjutnya, adapun materi dari terkait administrasi pajak, saya dapat simpulkan yaitu administrasi pajak merupakan kunci implementasi dan penegakan hukum pajak. Secara lebih terperinci, administrasi pajak termasuk melakukan manajemen sistem pajak, identifikasi dan pendaftaran wajib pajak, pengumpulan pajak, dan penyediaan layanan kepada wajib pajak. Mungkin itu saja video hasil presentasi saya, tugas video saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.